Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haq, Bapak Ibu, saudara-saudaraku seiman, Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah ayat di surat At-Taubah, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atum hurum Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikin kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa di dalam Al-Quran jumlah bulan yang ada yang terjadi dalam setahun, ya, dijelaskan dalam ayat ini ada jumlahnya ada 12 bulan, baik bulan Masehi ataupun bulan Hijriah. Dan ini sudah ditetapkan di dalam Al-Quran bukan berdasarkan penelitian manusia, akan tetapi sudah ditetapkan oleh Allah, termaktub tertulis dalam Al-Quran bahwa dalam setahun ada 12 bulan. Kemudian di 12 bulan ini ada 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum atau Syahrul Haram. 4 bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, kemudian terpisah satu bulan Rajab. Ulama berbeda pendapat kenapa dinamakan Ashhurul Hurum, ya, bulan haram. Bulan haram. Ya. Jadi pendapat pertama ada yang mengatakan dikatakan haram karena pada 4 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab, diharamkan untuk melaksanakan berjihad atau berperang. Walaupun sebagian ada yang mengatakan hukum ini sudah dinasakh, sudah dihapus. Kemudian ada juga yang mengatakan kenapa dinamakan bulan yang diharamkan, gitu ya, Ashhurul Haram, karena melakukan kemaksiatan di 4 bulan ini, ya, kata ulama, a'zamu wa asyaddu iqaban, ya, berat dan besar akibatnya atau siksaannya, ya. Sehingga dinamakan dengan Ashhurul Hurum. Itu adalah pendapat ulama. Kemudian di dalam 4 bulan ini, ya, mana bulan yang lebih utama di 4 bulan ini? Ada yang mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qasim, ya, kalau dihitung secara sebulan penuh, tanggal 1 sampai tanggal 29 atau tanggal 30, maka yang lebih utama adalah bulan Muharram, ya. Ya, karena bulannya dikatakan Syahrullahil Muharram dalam sebuah hadisnya, ya. Jadi bulan ini disandarkan ke nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang disandarkan ke nama Allah, ya, pasti ada kelebihannya, gitu ya. Jadi kata Ibnu Qasim, kalau secara sempurna, ya, tanggal 1 sebulan penuh, ya, tanggal 1 sampai tanggal 29 atau 30, maka secara sempurna bulan ini lebih utama, bulan Muharram ini lebih utama daripada 3 bulan ini, lebih utama daripada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Rajab, ya. Akan tapi kalau diperinci, ya, kalau diperinci ada bulan atau ada hari yang lebih utama, yaitu 10 awal pada bulan Dzulhijjah, gitu, ya. Karena hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa afdalu ayyamid dunya, ya, asru awal min Dzulhijjah, kama qala Rasulullah. Hari-hari yang lebih utama di dunia ini adalah 10 awal pada bulan Dzulhijjah. Jadi ulama berbeda pendapat mana di antara 4 bulan ini mana yang lebih utama. Kemudian di bulan Muharram ini banyak sejarah atau kejadian-kejadian, lebih tepatnya pada tanggal 10-nya bulan Muharram atau disebut dengan Asyura, ya. Di antara
kejadian-kejadian yang terjadi di tanggal 10 bulan Muharram atau Asyura adalah yang pertama, diterimanya taubatnya Nabi Adam. Diterima taubatnya Nabi Adam, kemudian diturunkan Nabi Adam dari sorga ke bumi bertepatan pada Asyura ini. Kemudian kejadian lain adalah diselamatkannya Nabi Nuh dan umatnya dari banjir, ya. Jadi Nabi Nuh dan umatnya mereka naik kapal yang besar, kapal laut yang besar, manusia dan juga hewan-hewan, ya, dalam satu kapal yang besar, hewan-hewan yang berpasang-pasangan begitu, ya. Mereka semua, Nabi Nuh dan umatnya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertepatan pada Asyura, tanggal 10 pada bulan Muharram. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam, beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertepatan juga pada 10 bulan Muharram atau disebut dengan Asyura. Dan juga kejadian lain adalah bahwa cucu Rasulullah, ya, Husain, ya, beliau mati syahid di Karbala juga bertepatan di 10 tanggal Muharram ini. Begitu juga Musa alaihissalam, ya. Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun, ya, bertepatan di tanggal 10 bulan Muharram ini juga. Nah, pada tanggal 10 bulan Muharram ini atau disebut dengan Asyura, ya, kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa, ya, karena pahalanya besar, ya. Karena dalam hadis Rasulullah, yukaffirus sanah al-madiyah, berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau Asyura akan dihapuskan dosanya setahun yang telah lewat. Jadi puasa satu kali, satu hari puasa, tetapi pahalanya akan dihapuskan setahun dosa yang sudah lewat. Dan pada tanggal 10 ini juga, ya, Musa alaihissalam melaksanakan puasa syakiran lillah, gitu, sebagai ucapan syukur. Beliau berpuasa pas pada hari Asyura ini atau tanggal 10 bulan Muharram karena diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun. Begitu juga pengikut setelahnya, yaitu orang-orang Yahudi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, Rasulullah mendapati orang-orang Yahudi dalam keadaan berpuasa, ya. Rasulullah bertanya kepada mereka, bertepatan hari apa ini orang-orang Yahudi berpuasa? Mereka mengatakan karena pada hari ini, ya, Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun. Maka Rasulullah SAW, wa nahnu ahaqqu min Musa, gitu, ya. Maka Rasulullah mengatakan, kami lebih berhak daripada Musa alaihissalam untuk berpuasa, ya. Maka Rasulullah menganjurkan puasa pada tanggal 10 bulan Muharram atau Asyura. Bagaimana tata cara, gitu, ya, melaksanakan puasa pada Asyura ini, ya. Ada 4 cara ulama mengatakan, gitu, ya. Dan yang pertama, yang lebih utama adalah untuk melaksanakan puasa tanggal 10 Muharram atau Asyura ini jangan dilakukan satu hari saja. Jangan tanggal 10-nya saja, walaupun intisarinya di tanggal 10, ya. Intisarinya di tanggal 10, tapi jangan dilakukan cuma satu hari. Dilakukan 2 hari atau 3 hari. Dan yang utama, sebagian ulama mengatakan adalah melaksanakannya di tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram, ya. Karena hadis Rasulullah mengatakan, seandainya saya masih hidup, ya, di tahun depan saya akan berpuasa dari tanggal 9 dan tanggal 10. Sehingga pendapat ulama ini pendapat yang utama, ya, tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram. Pendapat kedua adalah puasa Asyura dilaksanakan yaitu tanggal 9, 10 atau tanggal 10 dan 11, ya. Sesuai dengan hadis Rasulullah, khaliful yahud, kata Rasulullah, fasumu qablahu au ba'dahu, ya. Kita dianjurkan untuk berbeda cara puasanya, ya, dengan orang-orang Yahudi, biar kita tidak disamakan dengan orang Yahudi. Yaitu bagaimana biar berbeda dengan orang-orang Yahudi, ya. Kita puasanya tanggal 9, 10 atau tanggal 10, 11-nya, ya. Supaya kita berbeda cara pelaksanaan puasanya dengan orang-orang Yahudi. Kemudian cara keempat adalah, ini juga bagus, ya, yaitu dengan berarti kita berpuasa 3 kali
tanggal 9, 10 dan 11 ya. Dan perlu diketahui intisarinya adalah tanggal 10-nya gitu ya. Itu terserah kita mau memilih tanggal 9, 10 atau 10, 11 atau 9, 10, 11. Kita boleh memilih ya mana yang pas buat diri kita. Atau pilihan terakhir. Pilihan terakhir kita diperbolehkan juga untuk puasa tanggal 10-nya saja, mengambil intisarinya ya. Intisari di bulan Muharram ini tanggal 10-nya ya. Yang tadi disebutkan kata Rasulullah, orang yang berpuasa pada hari Asyura gitu ya, hari Asyura atau tanggal 10 bulan Muharram, maka dosa-dosanya akan dosa yang sudah lewat selama 1 tahun akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.